Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Agus adalah seorang pemuda berusia 27 tahun yang bekerja di sebuah pabrik batik ternama di kota kecil tempat ia tinggal. Ia dikenal sebagai pekerja keras, jujur, dan selalu melakukan pekerjaannya dengan baik. Setiap hari, Agus datang lebih awal ke pabrik dan langsung memulai tugasnya tanpa banyak mengeluh. Kain-kain batik yang ia kerjakan selalu rapi dan berkualitas tinggi, membuatnya menjadi salah satu karyawan favorit Pak Harto, pemilik pabrik. Pak Harto adalah pria berusia 50 tahun yang memiliki pabrik batik terbesar di kota itu. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses yang telah menjalankan bisnisnya selama puluhan tahun. Namun ada banyak desas-desus tentang dirinya. Beberapa orang mengatakan bahwa kesuksesan Pak Harto tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari hal-hal yang tidak wajar. Namun tak ada yang berani membahasnya secara terbuka karena Pak Harto adalah orang yang disegani. Di antara para pekerja pabrik, ada satu orang yang tidak menyukai Agus, yaitu Edo. Edo juga berusia 27 tahun, tetapi sifatnya jauh berbeda dari Agus. Ia sering datang terlambat dan lebih suka mencari cara cepat untuk mendapatkan pujian tanpa harus bekerja keras. Sejak awal Edo merasa iri dengan Agus. Setiap kali Agus dipuji oleh Pak Harto, Edo merasa seakan-akan dirinya tidak dianggap. Pada suatu hari saat istirahat siang, Edo duduk di sudut kantin pabrik sambil mengamati Agus yang sedang bercanda dengan teman-temannya. Rasa kesal dan iri semakin membakar hatinya. Kenapa harus Agus yang selalu dipuji? Padahal aku juga bisa bekerja sebaik dia kalau aku mau, gumamnya dalam hati. Edo kemudian mulai merancang rencana untuk menjatuhkan Agus. Ia mencoba menyebarkan rumor bahwa Agus sering mengambil kain batik sisa produksi untuk dijual sendiri. Namun rekan-rekan kerja mereka tidak mudah percaya karena mereka tahu Agus adalah orang yang jujur. Edo semakin frustrasi dan mulai mencari cara lain untuk menyingkirkan Agus. Sementara itu Agus mulai merasa ada yang aneh dengan pabrik ini. Setiap kali ia lembur hingga larut malam, ia sering mendengar suara-suara aneh dari ruang penyimpanan kain. Terkadang ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di ujung lorong pabrik. Ia mengira hanya lelah dan mengabaikan perasaan tidak enaknya. Suatu malam ketika Agus sedang membereskan pekerjaannya, seorang karyawan senior, Pak Darto, mendekatinya. Pak Darto sudah bekerja di pabrik ini lebih dari 20 tahun. Dengan suara pelan, ia berkata, "Agus, hati-hati, Buanan terlalu menonjol di sini." Agus mengernyit, bingung. "Maksud Bapak apa?" Pak Darto menghela napas panjang. "Kau pekerja yang baik, Agus. Tapi banyak pekerja sepertimu yang dulu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mereka rajin, berbakat, dan selalu dipuji Pak Harto. Lalu suatu hari mereka tidak pernah terlihat lagi." Agus merasa merinding mendengar kata-kata itu. "Mungkin mereka hanya keluar dan mencari pekerjaan lain," ucapnya pelan. Pak Darto menggeleng. "Kalau memang begitu, seharusnya ada kabar dari mereka. Tapi nyatanya, tak seorang pun tahu ke mana mereka pergi." Agus menelan ludah. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi suasana semakin sunyi dan terasa mencekam. Pak Darto menepuk bahunya pelan lalu pergi meninggalkannya sendirian. Di sudut lain pabrik, Edo sedang mengamati Agus dari jauh dengan senyum licik. Ia sudah merencanakan sesuatu. Ia ingin menjebak Agus dan kali ini ia akan memastikan Agus benar-benar terjatuh. Namun ia tidak tahu bahwa ia sendiri sedang bermain dengan api yang jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Malam itu hujan rintik-rintik membasahi atap pabrik batik Pak Harto. Angin berhembus pelan, membuat suasana semakin dingin dan sunyi. Sebagian besar pekerja sudah pulang, menyisakan beberapa orang yang masih lembur. Agus termasuk salah satunya. Ia duduk di sudut ruang produksi, merapikan kain-kain batik yang baru saja selesai dicetak. Namun ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Kata-kata Pak Darto terus terngiang di kepalanya. Banyak pekerja sepertimu yang dulu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Agus berusaha menepis ketakutan itu.
tetapi perasaan tidak enak terus mengganggunya. Di tempat lain, Edo sedang tersenyum puas. Rencananya sudah berjalan dengan baik. Siang tadi ia diam-diam menyelinap ke ruang penyimpanan dan menyembunyikan beberapa gulungan kain batik mahal di loker Agus. Jika semua berjalan sesuai rencana, besok pagi Agus akan dituduh mencuri dan Pak Harto pasti akan memecatnya. Namun ada satu hal yang Edo tidak sadari, ia bukan satu-satunya yang memiliki rencana jahat. Malam itu, Pak Harto tengah melakukan ritual rahasia di ruang pribadinya. Ia duduk di depan meja kayu besar. Di hadapannya ada sebuah buku tua dengan halaman kuning kecoklatan, penuh dengan tulisan tangan yang tidak bisa dimengerti. Lilin-lilin kecil menyala di sekelilingnya, memberikan cahaya redup yang membuat ruangan tampak suram. Ia membuka salah satu halaman dan membaca dengan suara pelan. Suaranya serak dan penuh kehati-hatian. Tumbal harus diberikan, darah harus mengalir. Jika tidak, keberuntungan akan berbalik. Pak Harto mengusap wajahnya yang berkeringat. Sudah bertahun-tahun ia menjalankan ritual pesugihan ini. Setiap beberapa tahun, ia harus mengorbankan seseorang agar pabriknya tetap berjaya. Dan kali ini, ia sudah memilih tumbalnya. "Agus, aku butuh yang muda dan penuh semangat," gumamnya, "yang bisa memberikan energi baru untuk kain-kain batikku." Ia menutup buku itu dan menatap jam di dinding. Hampir tengah malam. Waktunya hampir tiba. Sementara itu Agus masih sibuk dengan pekerjaannya. Suasana pabrik semakin sepi. Hanya terdengar suara mesin batik yang masih beroperasi di sudut ruangan. Agus menunduk, menyelesaikan lembar terakhir kainnya. Namun telinganya menangkap sesuatu. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki, pelan, tapi salah seseorang yang sedang berjalan mengitari ruangan. Ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup lebih cepat, udara terasa lebih berat dari biasanya. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya gema langkahnya sendiri. Tapi langkah-langkah itu terus terdengar. Makin lama makin dekat, ritmenya tidak lagi acak, tapi seperti mengikuti napasnya. Kemudian suara lain muncul, bisikan, pelan, lirih. "Agus." Ia membelalakkan mata dan berbalik dengan cepat. Napasnya tercekat, namun tetap tidak ada siapapun di sana. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, menetes hingga ke tengkuk. Ada sesuatu yang tidak beres. Pabrik yang biasanya hanya terasa sunyi kini berubah menjadi ruang yang mencekam. Seperti ada mata tak terlihat yang terus mengawasinya. Ia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin dan pulang. Namun, saat ia hendak beranjak, lampu di ruangan tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati total. Gelap. Kini, pabrik hanya diterangi cahaya bulan yang menyusup lemah melalui celah-celah jendela tua. Agus meraba-raba dalam kegelapan, langkahnya pelan, mencoba menemukan jalan keluar, tapi baru beberapa langkah ia membeku. Di ujung lorong pabrik, di antara tumpukan kain batik, ada sesuatu berdiri. Sosok itu tinggi, kurus, dan seluruh tubuhnya tertutup kain batik berwarna merah gelap. Wajahnya tak tampak, hanya ada dua mata hitam yang menatap tajam, seperti menembus kulit Agus ke dalam sumsum. Agus ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu tidak bergerak, namun kehadirannya begitu kuat, menusuk udara di sekitar. Perlahan-lahan, sosok itu mulai melayang mendekat. Kainnya berdesir meski tidak ada angin. Di tempat lain, Edo masih berada di pabrik. Ia sengaja menunggu di ruang istirahat, ingin melihat ekspresi Agus saat dituduh mencuri esok pagi. Tapi mendadak, langkah tergesa-gesa terdengar mendekat. Agus berlari melewati ruang istirahat, wajahnya pucat seperti mayat. "Hei, Agus, kenapa?" Belum sempat Edo menyelesaikan kalimatnya, suara lain datang dari lorong. Suara lembut, dalam. "Edo!" Tubuh Edo menegang. Ia menoleh dan seketika darahnya membeku. Di sana berdiri sosok tinggi bertubuh kurus yang sama. Seluruh tubuhnya dibalut kain batik merah gelap. Tapi kali ini wajahnya mulai terlihat. Perlahan, seolah kulit itu ditarik paksa dari bawah. Itu bukan wajah manusia, kulitnya abu-abu kehijauan,
kasar seperti kulit bangkai, matanya kosong, tak berkelopak, hanya lubang gelap yang dalam. Mulutnya terbuka lebar, seperti menjerit, tapi tanpa suara. Edo ingin berlari, namun tubuhnya terasa seperti dibekukan. Nafasnya tersendat, kakinya kaku, dan sosok itu melangkah mendekat. Langkahnya tidak bersuara, tapi udara di sekitarnya bergetar. Edo mencoba berteriak, namun yang keluar hanya bisikan parau yang tak terdengar. Lalu dalam sekejap, gelap. Pak Harto berdiri di ruang bawah tanah pabriknya. Tubuhnya dibalut jubah ritual dari kain batik hitam. Di depannya terbentang lingkaran besar yang digambar dengan darah kering di lantai batu. Di tengah lingkaran itu, Agus dan Edo terbaring tak sadarkan diri. Ritual ini membutuhkan 2 tumbal, gumamnya pelan. Semakin banyak yang dikorbankan, semakin besar berkah yang akan datang. Ia mengangkat belati berukir yang sudah menunggu dalam genggamannya. Ujungnya berkilat terkena pantulan cahaya lilin. Namun sebelum ia bisa memulai ritual, sesuatu terjadi. Lampu-lampu di ruang bawah tanah mulai berkedip-kedip. Suhu ruangan turun drastis. Uap dingin keluar dari mulut Pak Harto saat ia menghembuskan napas. Ada sesuatu yang masuk ke ruangan. Sesuatu yang tidak ia panggil. Lalu ia mendengar suara. Pak Harto. Ia menoleh dan matanya membelalak. Di sudut ruangan, sosok bertubuh kurus dengan kain batik merah gelap berdiri diam. Tapi kali ini, wajahnya bukan kosong. Itu adalah wajah-wajah yang ia kenal. Wajah para pekerja yang telah ia jadikan tumbal. Satu persatu muncul di permukaan kain itu. Matanya kosong, namun ekspresi mereka penuh dendam. Pak Harto mundur perlahan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba merapal mantra, tetapi lidahnya kaku, seperti tertahan sesuatu yang tak kasat mata. Sosok itu tiba-tiba bergerak maju dengan kecepatan yang tidak manusiawi, membuat udara di ruangan bergemuruh. Untuk pertama kalinya, Pak Harto merasakan ketakutan yang murni, yang membekukan tulang dan melumpuhkan akal sehat. Suasana ruang bawah tanah pabrik batik, Pak Harto menjadi semakin dingin dan menyeramkan. Nyala lilin satu persatu meredup, seolah dihisap oleh kegelapan yang merayap dari dinding. Aroma dupa bercampur dengan bau anyir darah mengering memenuhi udara. Di tengah lingkaran ritual, Agus dan Edo masih terbaring tak sadarkan diri. Tubuh mereka tampak tenang, tetapi udara di sekeliling mereka seperti berdenyut. Pak Harto berdiri membatu, tubuhnya gemetar. Sosok bertubuh kurus dengan kain batik merah gelap melayang perlahan tanpa suara. Wajahnya terus berubah, berganti satu persatu, menampilkan wajah-wajah mereka yang telah dikorbankan. Mata-mata kosong itu kini menatapnya, dan meski tak berkata, sorotannya berbicara. Mereka datang menuntut balas. Pak Harto, suara itu kembali terdengar, bergema dari seluruh penjuru ruangan, meski mulut sosok itu tak bergerak. Kata-katanya mengguncang dinding batu dan menghancurkan keberanian terakhir yang masih tersisa di hati Pak Harto. Pak Harto mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Ia mencoba menyangkal ketakutannya, berusaha mengendalikan dirinya. Aku telah mengikuti ritual ini selama bertahun-tahun, gumamnya pelan, suaranya serak dan terputus-putus. Kalian hanya roh yang tak berguna, aku adalah tuan kalian. Tetapi sosok itu tetap diam, tak bergeming. Lilin-lilin di ruangan padam bersamaan, meninggalkan kegelapan yang menelan segalanya. Satu-satunya cahaya yang tersisa hanyalah cahaya merah yang bersinar dari mata-mata kosong para arwah, yang menatapnya tanpa belas kasihan. Pak Harto mulai mengucapkan mantra dari buku ritual di tangannya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa jika ia bisa menyelesaikan ritual ini, semuanya akan kembali seperti semula. Ia hanya perlu menumbalkan 2 pekerja ini, Agus dan Edo. Namun, tubuhnya terasa berat, tak seperti biasanya. Tangan yang memegang belati tak bisa bergerak. Ia berusaha menggerakkan jari-jarinya, tetapi seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkeram tubuhnya, menahannya. Kemudian, suara itu kembali terdengar, menggema di ruang bawah tanah yang dingin. Sekarang giliranmu, Pak Harto. Jeritan itu membuat Pak Harto tersentak, tubuhnya terasa ditarik ke belakang, jatuh, terduduk di lantai batu yang dingin. Nafasnya tersengal-sengal,
dan ia merasakan sesuatu yang merayap di kulitnya. Tangannya gemetar saat ia melihat urat-urat hitam mulai menjalar dari ujung jari ke lengannya. Rasa sakit luar biasa menembus tulangnya, membuatnya menjerit, tetapi suaranya hanya terdengar parau dan hampa. Tangan-tangan tak terlihat itu mulai menariknya semakin dalam ke dalam lingkaran ritual. Buku mantra yang tadi ia pegang jatuh ke lantai. Halaman-halamannya terbuka sendiri, seperti ada kekuatan yang membaliknya. Pak Harto berusaha bertahan, mencakar lantai, mencoba melawan kekuatan yang menariknya ke bawah. Namun semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Sosok bertubuh kurus itu kini berdiri tepat di atasnya, menatapnya dengan mata kosong yang penuh dendam. "Tumbal tidak akan cukup," bisik sosok itu. Suaranya seperti menggema di seluruh ruang bawah tanah. Pak Harto menatap sosok itu dengan mata terbelalak penuh ketakutan. "Tidak, aku sudah memberikan tumbal. Kalian tidak bisa mengambilku." Tiba-tiba tangannya mencair. Dagingnya mulai mengelupas perlahan, seperti kain yang terbakar. Ia menatap dengan ngeri saat kulitnya berubah menjadi motif batik, menempel erat pada tulang belulangnya. "Ah!" Pak Harto menjerit sekuat tenaga, namun tidak ada seorang pun di atas yang bisa mendengarnya. Lantai di bawahnya mulai retak, celah menganga terbuka, mengarah ke kegelapan yang tak berujung. Dari dalam celah itu terdengar suara rintihan dan jeritan orang-orang yang telah lama mati. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Harto tersedot masuk ke dalam lubang itu, ditelan oleh kegelapan abadi. Lalu semuanya sunyi. Agus terbangun dengan napas tersengal, dadanya naik turun dengan cepat. Ia merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulangnya. Matanya berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan di sekitarnya. Di sampingnya, Edo juga mulai sadar. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. "Apa yang terjadi?" bisik Edo dengan suara parau. Agus tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, mengingat kejadian terakhir yang ia alami sebelum pingsan. Ia mengingat suara-suara aneh, sosok misterius, dan Pak Harto yang menghilang. Perlahan-lahan, mereka mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka tidak lagi berada di ruang bawah tanah pabrik. Dinding di sekitar mereka kini tertutup kain batik. Motif wajah-wajah manusia tersulam di permukaannya. Beberapa wajah tampak berteriak dalam kesakitan, seolah-olah mereka hidup di dalam kain itu. "Astaga!" Edo mundur, tubuhnya gemetar. Kita ada di mana?" Agus berdiri perlahan, mencoba menenangkan dirinya. "Aku tidak tahu, tapi kita harus keluar dari sini." Ia mulai meraba-raba dinding, mencoba mencari jalan keluar, namun kain batik itu terasa hidup. Saat tangannya menyentuh permukaannya, ia merasakan sesuatu bergerak di dalamnya. Lalu terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Agus dan Edo saling berpandangan. "Kita harus pergi sekarang," bisik Agus, nadanya tegang. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, dinding di depan mereka mulai terbuka, memperlihatkan sebuah lorong panjang yang gelap. Di ujung lorong itu, seseorang berdiri. Sosok itu sangat mereka kenal, Pak Harto. Tetapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Ia sekarang adalah bagian dari kain batik yang menempel di tubuhnya. Ia tersenyum lebar, terlalu lebar, senyum yang tak manusiawi. "Selamat datang," katanya dengan suara yang bukan lagi miliknya. "Sekarang, kalian adalah bagian dari pabrik ini." Suasana di dalam lorong itu semakin dingin, nyaris membekukan darah di pembuluh Agus dan Edo. Mereka berdiri terpaku, menatap sosok Pak Harto yang kini bukan lagi manusia. Tubuh Pak Harto sepenuhnya dilapisi kain batik, berwarna merah gelap, dengan motif wajah-wajah tersiksa yang tampak bergerak, seperti mencoba keluar dari dalamnya. Senyum Pak Harto terlalu lebar, terlalu tidak manusiawi. "Selamat datang," suaranya bergema di lorong yang sempit. "Kalian adalah bagian dari pabrik ini sekarang." Agus mundur perlahan, sementara Edo hanya bisa menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Apa yang kau lakukan pada kami?" Agus akhirnya berteriak, suaranya memantul di sepanjang lorong. Pak Harto tertawa kecil. "Aku tidak melakukan apapun. Kalianlah yang memilih untuk tetap tinggal di pabrik ini," katanya.
Suaranya semakin dingin dan penuh kepuasan. Ia membuka kedua tangannya, memperlihatkan dinding-dinding lorong yang kini berubah. Dinding itu bergerak, wajah-wajah yang ada di dalam motif batik itu mulai membuka mata mereka. Mulut-mulut yang tadinya hanya terlihat seperti corak kain mulai berbisik, berteriak, menangis. "Tolong kami, lepaskan kami, sakit, sakit sekali." Edo menjerit, jatuh terduduk di lantai. Agus merasakan tengkuknya meremang. "Dinding ini adalah makam," bisiknya. "Dinding ini bukan sekadar kain, melainkan tempat di mana semua tumbal yang pernah dikorbankan Pak Harto dikurung selamanya." Pak Harto melangkah maju, setiap langkahnya meninggalkan noda darah di lantai yang sebelumnya bersih. "Aku sudah lama menjadi penjaga pabrik ini," katanya dengan suara rendah. "Pesugihan ini membutuhkan darah dan aku memberikannya. Tapi kini aku tidak bisa lagi menjadi penjaga." Ia berhenti tepat di depan Agus dan Edo. "Karena itu, aku butuh pengganti." Sebelum mereka sempat bereaksi, lorong itu mulai bergerak sendiri. Dinding di kedua sisi mendekat. Tangan-tangan keluar dari dalam kain batik, mencakar, meraih mereka. Agus dan Edo langsung berlari tanpa pikir panjang. Dari belakang Pak Harto hanya berdiri tertawa perlahan. "Kalian bisa berlari, tapi pabrik ini akan selalu menemukan kalian." Mereka terus berlari di lorong yang seolah tak berujung. Setiap kali mereka berbelok, mereka menemukan lorong baru dengan dinding yang sama, penuh dengan wajah-wajah tersiksa yang terus merintih. Tiba-tiba, Edo menarik tangan Agus. "Tunggu," katanya, napasnya tersengal. "Kita tidak bisa terus lari tanpa arah." Agus menoleh, matanya penuh ketakutan. "Kita juga tidak bisa berhenti. Kau tidak lihat apa yang ada di belakang kita? Pak Harto sudah bukan manusia lagi." Edo menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. "Kita harus cari jalan keluar. Pasti ada jalan keluar." Agus menatap sekeliling, lalu ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Dinding-dinding ini tidak tetap diam. Setiap beberapa detik, motifnya berubah. Lorong yang sebelumnya lurus kini bercabang, pintu yang tadinya ada kini hilang. "Ini bukan hanya pabrik," bisik Agus. "Ini tempat yang hidup." Sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Bukan hanya satu, banyak. Seperti seluruh pekerja yang telah dijadikan tumbal kini sedang berjalan mendekati mereka. Dan mereka semua berjalan dengan cara yang nesis, dengan kepala miring, tangan kaku, dan mata kosong yang penuh dengan kebencian. "Agus!" Edo berbisik, ketakutan. Suara itu terdengar dari segala arah. Dari bayangan lorong, sosok-sosok itu mulai muncul. Mereka mengenakan seragam pekerja pabrik batik, tetapi tubuh mereka tidak lagi seperti manusia. Sebagian dari mereka tangannya melebur dengan kain batik yang mereka buat. Ada yang wajahnya hancur menyatu dengan motif batik mengerikan. Ada yang kakinya berubah menjadi sulaman benang kasar, menyeret dirinya perlahan. Dan mereka semua menatap Agus dan Edo dengan tatapan kosong, penuh kebencian. "Kami dulu juga bekerja keras seperti kalian," suara mereka bergetar, seolah berbicara dari dalam kain batik itu sendiri. "Kami juga dijadikan tumbal." Agus mundur, matanya membelalak ngeri. Edo berusaha berkata sesuatu, tetapi suaranya tidak keluar. "Kalian tidak bisa lari?" Tiba-tiba, salah satu sosok pekerja yang tubuhnya hampir sepenuhnya melebur dengan kain batik melompat ke arah Edo. Edo menjerit, tubuhnya terdorong ke belakang. Tangannya merasakan sentuhan kain batik yang hidup, bergerak seperti daging yang bernafas. Ia mencoba meronta, tetapi tangan-tangan itu mencengkeramnya lebih kuat. Agus melihat dengan ngeri saat Edo perlahan-lahan terseret masuk ke dalam kain batik di dinding. Edo berusaha meronta, wajahnya dipenuhi ketakutan, namun semakin ia berjuang, semakin dalam ia tenggelam. Kulitnya mulai berubah, serat kain mulai meresap ke dalam tubuhnya. Matanya yang penuh ketakutan perlahan-lahan berubah menjadi motif batik yang menyatu dengan dinding. "Agus!" Edo berbisik, suara terakhirnya sebelum wajahnya menghilang. "Netelan kain batik." Lalu kain itu menjadi diam. Wajah Edo kini menjadi bagian dari motif batik yang menutupi dinding.
Ia telah menjadi tumbal baru. Agus menatap dinding di mana Edo baru saja menghilang. Tangannya gemetar, matanya kosong. Jadi ini akhirnya, bisiknya, suara penuh keputusasaan. Pak Harto muncul di belakangnya, suaranya tenang dan menyeramkan. "Tidak, Agus," ia berkata pelan. Senyumnya lebar, memperlihatkan giginya yang kini tampak seperti benang kasar yang dijahit rapat. "Kau masih punya satu pilihan terakhir." Agus menoleh, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Pak Harto mendekat, berbisik di telinganya. "Kau bisa menggantikanku." Agus membelalak. "Ambil alih pabrik ini, teruskan ritual ini, dan kau akan selamat." Suasana di sekeliling mereka semakin mencekam. Dinding bergetar, wajah-wajah tumbal berteriak dalam penderitaan. Agus menatap Pak Harto, kemudian menatap dinding tempat Edo baru saja menghilang. Ia hanya memiliki dua pilihan, menjadi bagian dari kain batik atau meneruskan ritual pesugihan ini. Di dalam kegelapan pabrik yang hidup ini, jawabannya sudah ditentukan. Agus berdiri kaku, kegelapan menyelimutinya. Suara Pak Harto masih bergema di telinganya, menawarkan kesempatan untuk hidup jika ia meneruskan ritual pesugihan ini. Di sekelilingnya, dinding-dinding penuh wajah tersiksa mulai bergerak, jeritan mereka semakin nyaring. Edo kini hanyalah motif batik di antara mereka, terperangkap selamanya dalam gulungan kain yang bernyawa. Agus memejamkan mata. Apakah ini akhirnya? Apakah ia harus menjadi bagian dari pabrik ini seperti Edo? Ataukah ia harus menjadi monster seperti Pak Harto? Pak Harto tersenyum di depannya, wajahnya semakin tidak manusiawi. Kain batik merah gelap mulai menyatu dengan tubuhnya, menjadikannya sosok penjaga abadi. "Pesugihan ini pilihanku," kata Pak Harto dengan suara yang semakin menakutkan. Agus terengah-engah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia tidak ingin mati, tapi ia juga tidak ingin mengorbankan orang lain demi tetap hidup. Namun pabrik ini tidak akan membiarkan siapapun pergi begitu saja. Tiba-tiba lantai di bawah kaki Agus bergetar. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Lorong yang tadi panjang dan tak berujung, kini mulai menyempit sendiri. Dinding di sekelilingnya berdenyut seperti paru-paru raksasa, seolah sedang bernapas. Pak Harto melangkah lebih dekat. Tangan kurusnya yang kini sepenuhnya terbuat dari kain, batik terulur ke arah Agus. "Terimalah, Agus. Ini satu-satunya cara." Agus menggertakkan giginya. "Aku lebih baik mati." Pak Harto menyeringai, tertawa pelan. "Aku tahu kau tidak bisa." Tiba-tiba sesuatu mencengkeram kaki Agus. Ia menunduk dan melihat tangan-tangan yang keluar dari lantai, menariknya ke bawah. Tangan-tangan itu adalah milik para tumbal yang telah lama mati. Wajah-wajah mereka muncul di lantai, mata mereka merah menyala. "Kau juga harus ikut bersama kami," bisik mereka. Agus menjerit, berusaha menarik kakinya, tetapi semakin ia meronta, semakin kuat cengkeraman itu. Pak Harto tertawa. Wajahnya kini benar-benar menghilang di balik kain batik yang menyelimuti tubuhnya. "Aku memberimu pilihan, Agus. Kau menolaknya, dan pabrik ini akan mengambilmu sendiri." Agus menjerit, tetapi jeritannya tertelan oleh kegelapan yang tiba-tiba melahap seluruh ruangan. Agus membuka matanya. Ia berada di ruangan kosong yang luas, tetapi semuanya berwarna merah gelap. Di bawahnya bukan lantai, melainkan kain batik yang bergerak perlahan, seperti air. Ia mencoba melangkah, tetapi kakinya menembus kain itu, seperti berjalan di atas lumpur yang dalam. Di kejauhan, ia melihat bayangan-bayangan samar berdiri diam. Ia mengenali beberapa dari mereka, para pekerja pabrik yang sudah menghilang, dan di antaranya Edo. Edo berdiri dengan kepala tertunduk, matanya kini hitam pekat tanpa bola mata. Agus memanggil namanya, "Edo." Suaranya terdengar jauh, seolah berasal dari dalam air. Agus berusaha mendekatinya, tetapi semakin ia melangkah, semakin bayangan Edo menjauh. Lalu suara lain mulai terdengar. Satu-satunya jalan keluar adalah meneruskan kutukan ini. Suara itu bukan dari Edo. Suara itu berasal dari seluruh kain yang ada di ruangan ini. Agus melihat ke sekeliling dan merasakan kulitnya mulai gatal. Ia menatap tangannya dan menyadari bahwa
motif batik perlahan-lahan mulai menjalar ke lengannya. Agus menjerit dan mencakar kulitnya, tetapi motif itu tidak bisa dihapus. "Kau akan menjadi bagian dari pabrik ini, Agus," sebuah suara lain berbisik di telinganya. Ketika ia menoleh, Pak Harto sudah berdiri di sampingnya. Namun kali ini Pak Harto bukan lagi manusia. Ia kini adalah seonggok kain batik raksasa yang menggeliat, dengan wajah-wajah tumbal yang terus meronta di dalamnya. "Sudah saatnya kau memilih, Agus." Agus merasakan tubuhnya melemah. Kain batik terus menyelimuti dirinya, mengikatnya semakin erat. Di hadapannya, dua pintu muncul di tengah ruangan. Pintu pertama berwarna hitam pekat tanpa gagang. Suara rintihan dan jeritan terdengar dari dalamnya. Agus tahu, jika ia melewati pintu itu, ia akan menjadi bagian dari kain batik ini selamanya. Pintu kedua berwarna merah tua dengan motif batik yang terus berubah. Agus bisa merasakan hawa dingin menusuk dari baliknya. "Jika kau memilih pintu merah," suara Pak Harto menggema, "kau akan menjadi penjaga baru pabrik ini. Kau harus melanjutkan pesugihan ini, mencari tumbal baru untuk menggantikanmu, seperti yang sudah aku lakukan selama ini." Agus berdiri dengan napas tersengal, tubuhnya gemetar. Ia tidak ingin mati, tetapi ia juga tidak ingin menjadi monster seperti Pak Harto. Namun pabrik ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Di belakangnya, kain batik mulai menggulung dan merangkak seperti makhluk hidup, siap menelannya jika ia tidak segera memilih. Tangannya bergetar, hitam atau merah, mati atau menjadi penerus iblis. Suara para tumbal semakin kencang, memohon, menangis. Dan akhirnya, Agus melangkah ke arah pintu merah. Pak Harto tersenyum puas saat Agus menyentuh gagang pintu. Kegelapan menyelimutinya sekali lagi. Hari itu, pabrik batik dibuka seperti biasa. Para pekerja kembali bekerja, mencelupkan kain ke dalam larutan pewarna, mencetak motif batik dengan penuh konsentrasi. Tidak ada yang tahu bahwa pemilik pabrik telah berganti. Di ruangan bawah tanah, Pak Harto tidak lagi terlihat, namun seorang pria duduk di kursi besar, mengenakan pakaian serba hitam dengan sorot mata dingin. Di sekelilingnya, buku-buku ritual kuno tergeletak di meja kayu. Sebuah kain batik merah dengan motif wajah-wajah manusia tergantung di dinding di belakangnya. Di antara wajah-wajah itu ada wajah Edo tertawa dalam keabadian. Agus menyesap kopi hitam di tangannya. Matanya menatap kosong. Di luar, pabrik tetap berjalan dan sebentar lagi tumbal berikutnya akan dipilih. Pabrik batik itu tetap berdiri megah. Dari luar, tidak ada yang berbeda. Pekerja datang dan pergi. Mesin terus berputar dan kain-kain bermotif indah bergelantungan. Di jemuran besar, namun di dalamnya kegelapan telah memilih tuannya yang baru. Agus kini duduk di ruangan bekas milik Pak Harto, di kursi besar yang terbuat dari kayu jati tua. Cahaya redup dari lampu gantung menerangi wajahnya yang pucat, tetapi matanya bukan lagi mata seorang manusia biasa. Ia menatap sebuah kain batik merah darah yang tergantung di dinding. Di sana, wajah-wajah tersiksa menatapnya, terperangkap dalam motif-motif abadi. Salah satunya adalah wajah Edo. Senyuman menyeramkan tergurat di wajah Edo, seolah mengejeknya. "Kau sudah menjadi bagian dari mereka, Agus." Agus menelan ludah, tangannya yang dingin menggenggam erat cangkir kopinya. Ia masih bisa merasakan kain batik itu merayap di kulitnya, meskipun tidak terlihat. Ia masih bisa mendengar suara-suara tumbal di telinganya, dan yang paling parah, ia tahu sebentar lagi harus memilih tumbal berikutnya. Tamu tak diundang. Ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Tok, tok, tok. Agus mendongak. Suara ketukan itu berat, lambat, seperti enggan pergi jika tidak dijawab. "Masuk!" Pintu kayu tua itu berderit terbuka. Seorang wanita berdiri di ambang pintu, usianya sekitar 25 tahun. Wajahnya oval dengan mata tajam dan penuh selidik. Ia mengenakan baju sederhana, tetapi sorot matanya menyiratkan sesuatu. Ia bukan orang biasa. "Maaf jika saya mengganggu, Pak Agus," katanya sopan. "Saya Dewi, wartawan dari majalah Investigasi Suara Rakyat."
Agus langsung merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Wartawan? Agus menyipitkan mata. Ada yang bisa saya bantu? Dewi mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebuah buku catatan dari tasnya. Saya sedang menulis artikel tentang pabrik batik ini, katanya dengan nada ringan, tetapi matanya terus mengamati Agus. Banyak yang bilang pabrik ini punya sejarah panjang dan juga banyak misteri. Agus tersenyum kecil, meski di dalam hatinya ia bisa merasakan detak jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Misteri, Dewi mengangguk. Saya mendengar desas-desus banyak pekerja yang menghilang. Edo misalnya. Dia pekerja yang sangat rajin, tetapi tiba-tiba tidak pernah terlihat lagi. Lalu, beberapa pekerja sebelumnya juga menghilang tanpa jejak. Agus menegang, Dewi menatapnya, menunggu jawaban. Agus menghela napas, lalu tersenyum tipis. Mungkin mereka hanya berhenti bekerja. Pabrik ini keras, tidak semua bisa bertahan. Dewi mengangguk, tetapi senyumnya tidak pudar. Tentu, tapi saya menemukan. Ia mengeluarkan sebuah foto hitam putih dari dalam tasnya dan meletakkannya di meja. Agus membelalakkan mata. Foto itu menunjukkan Pak Harto, puluhan tahun lebih muda, berdiri di depan pabrik ini dengan beberapa pekerja di belakang mereka. Tergantung kain batik besar dengan motif wajah-wajah yang sama, seperti yang kini menghiasi dinding ruangan Agus. Dan di sudut foto, ada sosok lain. Sosok yang wajahnya samar, tetapi matanya menatap lurus ke arah kamera. Agus merasa perutnya mencelos. Ia mengenali mata itu. Mata itu adalah mata seseorang yang sudah mati bertahun-tahun lalu. Ritual yang belum selesai. Malam itu, Agus tidak bisa tidur. Ia duduk di meja kerjanya, memandangi foto tua yang diberikan Dewi. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana bisa foto ini ada? Ia mengambil foto itu dan meneliti bagian belakangnya. Ada tulisan tangan di sana. Pesugihan pabrik batik. Ritual belum selesai. Agus menelan ludah, belum selesai. Ia memandangi kain batik merah di dinding. Wajah Edo menatapnya. Tersenyum penuh ejekan. Tiba-tiba suara berbisik terdengar. Kau pikir sudah selesai, Agus? Agus berdiri dengan cepat. Matanya membelalak. Dinding di belakangnya bergerak. Kain batik itu menggelembung, seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Dan tiba-tiba wajah Edo muncul, lebih besar. Matanya menatap lurus ke arah Agus. Kau pikir bisa menghindari ini? Kau pikir kau bisa lari? Suara Edo menggema, mengguncang dinding ruangan. Agus tersentak ke belakang, dadanya naik turun cepat, darahnya berdesir keras. Lalu kain batik itu mulai merobek dirinya sendiri dari dalamnya. Sesuatu merangkak keluar. Sosok itu berbalut kain batik, wajahnya koyak, matanya hitam pekat, tangan panjangnya menjulur, penuh jahitan seperti boneka kain. Edo telah kembali. Dan pabrik ini haus darah, haus membeku. Edo berjalan terhuyung. Ke arahnya, tubuhnya terdengar seperti kain kasar yang bergesekan satu sama lain. Kau menggantikannya, Agus, tapi kau lupa sesuatu. Suara Edo bergetar. Pabrik ini tidak hanya butuh penjaga. Pabrik ini juga butuh tumbal. Agus mundur, tapi punggungnya menabrak dinding. Jangan dekati aku. Edo tersenyum memperlihatkan gigi-gigi hitam yang kini berbentuk benang kasar. Kau tahu cara mengakhiri ini, Edo berbisik. Agus tahu, satu-satunya cara agar ia bisa tetap hidup adalah memilih korban berikutnya. Dewi, si wartawan itu, tahu terlalu banyak. Pabrik ini sudah haus akan darah baru. Edo menghilang ke dalam kain batik, tetapi sebelum ia pergi, suaranya terdengar, "The Reward, jika engkau tidak memilih pabrik ini akan memilih untukmu." Di kejauhan, suara mesin batik mulai berputar lebih cepat dari biasanya, seolah pabrik ini sedang menunggu tumbal berikutnya. Malam semakin larut. Di luar, angin menderu, menggoyangkan pepohonan di sekitar pabrik. Suara mesin batik masih berputar, tetapi kali ini terdengar lebih berat, lebih menyeramkan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Agus duduk di mejanya, keringat mengalir di pelipisnya. Di hadapannya, foto lama yang diberikan Dewi masih terbuka. Tulisan di belakangnya menusuk pikirannya seperti paku tajam.
Pesugihan pabrik batik, ritual belum selesai. Belum selesai. Artinya ia belum benar-benar menjadi penerus Pak Harto. Dan sekarang, Edo telah kembali untuk menagih. Pabrik ini butuh darah. Agus menutup matanya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terus berpacu. Siapa tumbal berikutnya? Matanya terbuka. Dewi, wartawan itu, tahu terlalu banyak. Jika ia membiarkan Dewi terus menyelidiki pabrik ini, akan terbongkar. Dan jika itu terjadi, pabrik tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Pabrik ini akan memilihnya sebagai gantinya. Agus mengusap wajahnya, mencoba mengusir rasa takut yang semakin mengakar. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ia hanya punya dua pilihan. Menyerahkan Dewi sebagai tumbal, memastikan pabrik tetap berjalan, dan menyelamatkan dirinya sendiri, atau menolak ritual ini dan menjadi tumbal berikutnya. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di pintu. Tok, tok, tok. Agus menoleh cepat. Sebuah firasat buruk merayapi tulangnya. Dewi sudah kembali. Dengan tangan gemetar, Agus membuka pintu. Dewi berdiri di ambang pintu, kali ini dengan tatapan yang lebih tajam daripada sebelumnya. "Pak Agus," katanya tanpa basa-basi, "saya perlu bicara dengan Anda. Ini penting." Agus menelan ludah. Dewi melangkah masuk, meletakkan sebuah buku tebal di meja. "Saya menemukan sesuatu," katanya. Agus mengerutkan kening, tangannya mengepal di bawah meja. "Buku, Pak itu?" tanyanya berusaha terdengar setenang mungkin. Dewi menatapnya tajam sebelum membuka halaman pertama. "Buku ini adalah arsip lama dari desa ini," katanya. "Di dalamnya ada catatan tentang beberapa pabrik yang dulu ada di sini, termasuk pabrik batik ini." Agus mulai merasa gelisah. Dewi membuka halaman lain. Di sana ada gambar sketsa lama. Gambar seseorang yang tubuhnya terbalut kain batik, dengan wajah-wajah menyeramkan terpampang di sekelilingnya. 50 tahun yang lalu, lanjut Dewi. Pabrik ini pernah ditutup sementara karena serangkaian kehilangan misterius. Beberapa pekerja menghilang tanpa jejak, sama seperti yang terjadi sekarang. Dewi mengangkat wajahnya, menatap Agus. Dan yang lebih menarik, setiap pemilik pabrik ini selalu menghilang secara misterius. Agus menggenggam lengan kursinya dengan kuat. Dewi menyodorkan buku itu padanya. "Apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini, Pak Agus?" Ruangan menjadi sunyi. Agus merasakan sesuatu yang dingin merayap di belakangnya. Ia tahu, jika ia mengungkapkan kebenaran ini, pabrik ini tidak akan membiarkannya hidup. Jika ia berbohong, pabrik akan tetap menuntut tumbal dan waktu semakin menipis. Sebelum Agus sempat menjawab, suara dari dalam pabrik berubah drastis. Brak! Suara benda berat jatuh dari ruangan produksi. Dewi menoleh dengan cepat. "Apa itu?" Agus menegang. Pabrik sudah mulai bergerak sendiri. Lalu terdengar sesuatu yang lebih mengerikan. Suara kain yang bergesekan dengan dinding seperti sesuatu sedang merayap di dalamnya. Kemudian suara rintihan. "Tolong!" Dewi memucat. "Itu suara orang." Agus berdiri dengan panik. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Tetapi, sebelum mereka sempat bergerak, lampu di ruangan itu tiba-tiba berkedip-kedip. Suasana berubah. Dinding mulai mengeluarkan motif batik yang bergerak sendiri, seperti hidup. Di sudut ruangan, sebuah kain batik raksasa mulai menjuntai dari langit-langit, bergetar seolah ada sesuatu di dalamnya. Lalu kain itu terbelah, dan dari dalamnya keluarlah Edo. Tetapi kali ini, Edo bukan lagi manusia. Tubuhnya sepenuhnya terbungkus kain batik yang menyatu dengan kulitnya. Motif-motif wajah tersiksa menutupi sekujur tubuhnya. Matanya kosong, hitam, pekat, dan bibirnya tersenyum dengan cara yang mengerikan. "Kalian tidak bisa pergi," suara Edo bergema di ruangan itu. Dewi menjerit dan mundur, tetapi pintu ruangan tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Agus menatap Edo dengan napas tercekat. "Kau sudah tahu aturannya, Agus?" Edo berbisik, suaranya serak seperti suara kain yang terkoyak. "Pabrik ini butuh tumbal, dan kau sudah tahu siapa yang harus dikorbankan." Dewi menatap Agus dengan wajah penuh ketakutan. "Apa maksudnya, Agus?" Agus diam, jari-jarinya mengepal.
Pikirannya berkecamuk. Ini adalah saatnya Asa menyerahkan Dewi dan memastikan dirinya tetap hidup. Atau melawan ritual ini dan mengambil risiko menjadi tumbal selanjutnya. Dewi melihat perubahan di wajah Agus. "Kau tahu sesuatu kan?" Suaranya bergetar. "Kau tahu, apa yang terjadi di sini?" Agus menunduk. Suara Edo semakin mendekat. "Kau hanya perlu menyerahkan dia, Agus, dan kau akan bebas." Dewi mencengkeram lengannya. "Agus, tolong, jangan." Agus memejamkan mata. Pabrik ini haus darah, dan kini ia harus membuat keputusan. Siapa yang akan mati malam ini? Tumbal terpilih. Malam semakin larut. Pabrik batik bergetar halus, seolah sedang menahan sesuatu yang berusaha keluar. Di dalam ruangan yang kini terasa seperti neraka, Agus berdiri di antara dua pilihan, hidup atau mati. Di satu sisi, Dewi, seorang wanita yang terlalu banyak tahu, menatapnya dengan mata penuh harapan dan ketakutan. Di sisi lain Edo, isi atau makhluk yang dulunya adalah Edo, berdiri dengan tubuh yang kini menyatu dengan kain batik yang mengerikan, penuh wajah-wajah tersiksa yang terus bergerak. Suara itu kembali berbisik di kepalanya. "Pilih, atau kau yang akan mati." Agus merasa tubuhnya semakin berat, tulang-tulangnya seolah diikat oleh kain tak kasat mata yang siap menariknya ke dalam kegelapan. Dewi atau dirinya, siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya? Jebakan takdir. Dewi masih berdiri di dekat meja, matanya menyorot ke arah Edo dengan ketakutan. "Agus!" Suaranya bergetar. "Kau tahu apa yang sedang terjadi, kan?" Agus menatapnya tanpa ekspresi. "Kau bisa menghentikan ini, kan?" Edo tertawa pelan. Suara seraknya menggema di ruangan yang dingin. "Dia tidak bisa menghentikan apapun," ucapnya. "Karena dia adalah bagian dari ini sekarang." Dewi menggeleng. Air mata mulai menggenang di matanya. "Tidak, kau tidak seperti mereka, Agus." Agus memejamkan matanya. "Apakah benar aku tidak seperti mereka?" Ia mengingat semuanya. Mayat Pak Harto yang membusuk di ruang bawah tanah. Jeritan Edo saat tubuhnya ditelan kain batik. Wajah-wajah tak bersalah yang kini terperangkap dalam motif-motif mengerikan di dinding pabrik. Dan sekarang giliran Dewi. Tapi di dalam hati kecilnya ada sesuatu yang menolak. Jika ia melakukan ini, ia sama saja dengan Pak Harto. Jika ia menyerahkan Dewi, ia telah menjadi iblis baru dalam pabrik terkutuk ini. Agus menggertakkan giginya. "Tidak, aku tidak akan meneruskan kutukan ini." Ia membuka mata dan menatap Edo dengan penuh tekad. "Aku tidak akan menyerahkan siapapun." Pabrik menuntut balas. Ruangan mendadak bergetar hebat. Lampu-lampu berkedip liar. Bayangan-bayangan di dinding mulai melengkung dan menggeliat seperti makhluk hidup. Dari dalam kain batik di dinding, suara-suara mengerikan mulai terdengar. Ceritaan orang-orang yang telah menjadi tumbal sebelumnya. "Kau harus memilih," Edo mengaum. Suaranya menggelegar. "Jika tidak, pabrik ini akan memilih untukmu." Tiba-tiba, sesuatu merobek lantai dari celah-celah ubin yang retak. Tangan-tangan hitam panjang keluar, merayap menuju Agus dan Dewi. Dewi menjerit dan mundur ke sudut ruangan, ketakutan memenuhi wajahnya. Agus berusaha menariknya, tetapi tangan-tangan itu semakin banyak, melilit tubuhnya, menariknya ke bawah. "Tidak, lepaskan!" Agus berteriak, mencoba melawan. Edo hanya menatapnya dengan senyum jahat. "Kau terlambat, Agus. Pabrik ini telah memilih." Dan sebelum Agus sempat menyadarinya, tangan-tangan itu tidak menariknya, tetapi menarik Dewi. Dewi menjerit sejadi-jadinya. "Agus, tolong!" Agus mencoba meraihnya, tetapi tubuh Dewi sudah separuh tenggelam dalam celah lantai, yang kini berubah menjadi lubang menganga, berisi kain batik berdarah. "Kau bisa menyelamatkannya, Agus," Edo berbisik. "Ambil tempatnya." Agus membeku. Jika ia melompat, Dewi akan selamat, dan Dewi tenggelam. Dewi menatapnya dengan mata penuh permohonan. Agus merasakan detak jantungnya berhenti sejenak. Ia tahu ini adalah ujian terakhirnya. Ia tahu ini adalah perintah terakhir dari pabrik ini. Agus menarik napas dalam-dalam. Ia telah lelah menjadi boneka pabrik ini. Tanpa berpikir panjang,
Ia melompat ke dalam lubang itu. Tangannya meraih tubuh Dewi dan mendorongnya ke atas. Dewi terangkat, tetapi Agus jatuh semakin dalam. Ia bisa merasakan kain batik melilit tubuhnya, menelannya perlahan. Dewi berusaha meraihnya kembali, tetapi tangan Agus semakin jauh. Wajahnya masih terlihat saat kain batik mulai menyatu dengan kulitnya. Dan sebelum semuanya benar-benar gelap, ia mendengar suara Edo berbisik di telinganya. "Selamat datang di dalam pabrik, Agus." Dewi terhempas ke lantai. Lubang itu tertutup dengan sendirinya, menghilangkan jejak Agus selamanya. Ruangan kembali sunyi. Pabrik kini kembali tenang dan Edo menghilang. Dewi terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia masih tidak percaya apa yang baru saja terjadi, tetapi satu hal yang pasti, Agus telah menggantikan tumbal sebelumnya. Dewi bangkit dengan susah payah. Ia tahu ia harus pergi sebelum pabrik ini meminta korban lagi. Dengan langkah terseok-seok, ia keluar dari ruangan itu, menuruni lorong yang kini terasa lebih gelap dan lebih dingin. Ketika ia mencapai pintu keluar pabrik, ia menoleh sekali lagi. Di dalam kegelapan, ia bisa melihat sesuatu yang baru di dinding pabrik. Sebuah motif batik baru, dan di sana terpampang wajah Agus. Matanya terbuka lebar, mulutnya membeku dalam jeritan bisu yang tidak akan pernah terdengar lagi. Dewi menghela napas panjang, lalu ia berlari keluar dari pabrik itu tanpa pernah melihat ke belakang lagi. Beberapa minggu kemudian, pabrik batik itu kembali beroperasi seperti biasa. Seorang pemilik baru telah datang untuk mengambil alih dan di ruangan utama, kursi kayu jati tua itu masih berdiri kokoh. Tetapi kali ini, kursi itu diduduki oleh seseorang yang berbeda. Agus. Matanya kosong, tetapi bibirnya tersenyum tipis. Pabrik ini memilih siapa yang akan tinggal dan siapa yang akan pergi, dan kini Agus adalah bagian darinya selamanya.